Oke, sebelum kita mulai, tolong dinyalakan kameranya ya, semuanya ya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Nggak ada suaranya. Alhamdulillah, Bu. Ya, sehat ya. Oke, ini 31 ya yang belum join diingetin tolong segera join ya. Nah, untuk hari ini akan ada 2 pertemuan. Nah, 1 pertemuan melalui YouTube, nah 1 pertemuan ini saya akan sampaikan secara langsung. Dan nanti di akhir nanti akan saya mengingatkan mengenai praktikum ya, apa saja yang harus dikerjakan. Oke, sharing screen saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Saya mulai ya. Jadi ini adalah pertemuan terakhir dari saya di mata kuliah pengendalian hama terpadu. Udah selesai, nanti setelah ini akan dilanjutkan oleh Pak Satrio ya. Nah, untuk pertemuan sekarang yang tadi adalah current issues mengenai food safety dan phytosanitary research. Itu yang part kedua. Nah, sekarang kita berbicara mengenai handling dan using pesticide. Sebelumnya kan kalian sudah tahu ya bagaimana ternyata produk untuk membuat suatu pestisida itu kan tidak langsung dipasarkan di masyarakat. Oh, ternyata ada uji-ujinya. Oh, harus kita melalui Kementerian Pertanian, kita harus melalui serangkaian uji di Komisi Pestisida dan lain sebagainya. Ya, itu yang harus kita ketahui. Nah, sekarang kita berbicara mengenai handling dan using pesticide. Bagaimana sih sebenarnya cara menggunakan pestisida itu secara baik dan benar? Nah, ini pendahuluannya bahwa sebentar. Nah, ternyata mengapa kita harus menggunakan secara bijaksana? Mengapa kita harus menggunakan secara baik dan benar? Ternyata pestisida itu juga berefek terhadap sebenarnya tidak hanya kesehatan manusia ya, terhadap organisme lain juga. Karena pestisida itu dia bekerja ketika mengkontaminasi manusia dan itu bisa menyebabkan bisa penyakit akut dan juga kronis. Dia terdistribusi di dalam sistem peredaran ya darah dari manusia. Ini ada gambaran dari serangga di mana dia pestisida itu berefek pada mekanisme biologi terhadap tidak hanya manusia melainkan organisme lainnya. Kalau pada serangga kan ada banyak ya, kalau insektisida kan ada racun kontak, di mana berarti sekali dia kontak dengan pestisida sintetik, dia langsung menimbulkan efek letal kematian. Ada juga yang racun perut. Kalau racun perut berarti pestisida tersebut harus termakan dulu oleh si hama. Nah itu nanti juga akan termakan. Jadi kan kalau serangga kan dia makan ya. Nah, dan kita menyemprotkan mungkin pada daun dan lain sebagainya itu adalah efek dari racun perut. Sehingga serangga tersebut nantinya akan berefek ya setelah dia makan dan kemudian berefek dan berujung kepada kematian. Seperti itu ya. Sebentar. Oke. Yang belum menyalakan kamera tolong dinyalakan kameranya ya. Alif, Delvikra, Aradia, Riki,
Ini ada satu yang nggak ada namanya, ini siapa ini? Oke, lanjut kepada pesticide. Bagaimana pesticide itu masuk ke dalam human body? Ternyata tidak hanya melalui skin absorption, penyerapan terhadap kulit, tetapi juga bisa masuk ke ingestion. Ingestion itu lewat pencernaan. Ini kan ada gambar lambung. Kemudian bisa juga pesticide itu masuk ke dalam human body through inhalation. Berarti inhalation adalah hirup, ya. Kita menghirup itu juga menimbulkan efek ternyata. Nah, kalau skin absorption itu adalah paparan yang paling umum, the most common type of exposure. Dan ini pesticide entering the human body itu dari segala tubuh kita itu dapat terkontaminasi oleh pestisida sintetik jika penggunaannya tidak baik dan benar. Ini bahkan di bagian genitalia area bisa sampai 100%. Oke, ini adalah sign dan symptom, gejala dan tanda potensial acute poisoning, keracunan, gejala akut. Ini gejala kronis sih. Misalnya adalah kadang banyak petani itu matanya berkedip-kedip-kedip. Mungkin dia tidak menyadari bahwa mata dia itu sering berkedip ternyata karena efek dari pestisida sintetik. Nah, kadang banyak yang petani tidak menyadari itu. Ya ini udah bawaan dari dulu misalnya kayak gitu. Kemudian hidungnya. Mungkin kalian kemarin sudah wawancara toko pestisida ya. Coba saya tanya, Aldevania, efeknya apa Aldevania yang kamu dapatkan dari kemarin tanya? Ada efeknya nggak di penjualnya? Kalau di penjualnya paling kayak perih gitu, Bu. Kayak mual. Perih, mual. Oke. Fauzia Rahmah? Iya Bu, kalau soal kalau praktikum kemarin saya kebagiannya ke Urban Test Bu, ke McD. Yang Oke. teman yang lain. Oke, saya tanya lagi. Adinda, Ayu. Efeknya apa? Bisa gatal-gatal, Bu. Gatal-gatal dan lain sebagainya ya. Terima kasih atas feedbacknya. Breathing problems itu apa namanya pencernaannya? Pencernaannya sih. Apa namanya? Pernafasannya terganggu, mungkin batuk, kemudian pusing, mual, kemudian lemah, bahkan ada trouble walking, headache, muscle cramps, kaku, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak efek-efek dari penggunaan pestisida sintetik yang mungkin disadari atau tidak disadari oleh petani ataupun siapapun yang bekerja dengan pestisida sintetik. Nah, kemudian saya di sini ada 5 penting ya, 5 handling and using pesticide safety. Bagaimana cara menghandle dan menggunakan pestisida itu secara baik dan benar. Tidak hanya dari lapangan saja. Ternyata ketika petani tersebut membeli, mulai dari buying, membeli di kios, membeli di produsen, kemudian dia kan ada transport ke lahannya, dan ketika transporting itu dipastikan harus baik. Kemudian storage, pestisida tidak langsung semua itu habis, pasti ada penyimpanannya. Penyimpanannya harus baik. Kemudian responsible disposal. Disposal itu adalah pembuangan. Ya, ada caranya, ada tata acaranya ketika pembuangan dari pestisida sintetik itu. Kemudian penggunaan 5 golden rules. Ada 5 peraturan emas yang harus diketahui oleh petani. Nah, ini yang akan satu persatu kita bahas, mulai dari buying, transporting, storage, responsible disposal, dan 5 golden rules. Ketika membeli, ask the dealer about the product and purpose. Ya, jadi petani ataupun siapa yang membutuhkan pestisida sintetik itu harus bertanya kepada si penjualnya. Sebentar ya.
Oke, membeli pestisida. Jadi kita harus pastikan bahwa petani tersebut mengetahui produk dan tujuannya apa. Jadi sebaiknya petani itu harus tahu ya apa bahan aktifnya apa ya, tidak hanya merek dagang saja, karena secara umum di lapangan yang diketahui oleh petani adalah merek dagang. Misalnya, oh itu tuh yang efektif itu adalah Antrakol dan itu merek dagang ya, bukan bahan aktifnya. Read the label, harus baca labelnya. Untuk apa dosisnya, kemudian sasarannya, untuk hama apa, dan sebagainya. Jadi ketika membeli itu yang harus kita ketahui. Jadi read the label, harus betul-betul paham. Kemudian ketika membeli itu juga ketika membeli pestisida itu juga pastikan kondisinya itu baik. Tidak ada pack yang itu tidak ada kemasan yang bocor. Karena kemasan yang bocor itu adalah bahaya yang serius hazard. Dan kemudian kita bisa menolak ketika kemasan tersebut terlihat bocor dan lain sebagainya. Kemudian pestisida itu tidak boleh dituang ke dalam kontainer lainnya. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena resikonya sangat besar ya, itu kan pestisida sintetik. Mungkin ya di situ disebutkan the danger of someone mistaking the content of an unlabeled bottle of pesticide for a drink. Misalnya dituang ke diecer ke kontainer yang lebih kecil, mungkin orang bisa meminumnya karena itu tidak ada label dan sebagainya. Itu tidak diperbolehkan. Jadi kemasan pestisida itu juga sudah dibuat oleh produsen, itu memang seaman mungkin gitu ya. Key message dalam buying. Key message-nya adalah ketika membeli selalu baca label, jangan diterima ketika kemasannya rusak, dan jangan dituang ke kontainer lain. Kemudian ketika transport, setelah membeli transport, bagaimana sih transport yang baik itu? Ketika transport, jangan tinggalkan pestisida tersebut tanpa sepengetahuan kita ya, tanpa diawasi. Banyak orang yang tidak familiar dengan bahaya tersebut, terutama anak-anak ya. Dan itu bisa berbahaya untuk mereka. Kemudian ketika transport, pisahkan pestisida dengan penumpang dan juga barang lain, especially food. Ya, jadi memang tidak boleh disamakan, karena ada produsen-produsen tertentu dia membeli pestisida di kota, biasanya membeli dalam jumlah yang besar, misalnya skala perkebunan, dan ada itunya ya, dan ada aturannya. Misalnya ini banyak terjadi pada petani yang komoditasnya adalah perkebunan atau buah-buahan atau sayuran. Yang biasanya kan yang sayuran biasanya dia tinggalnya di daerah yang yang jauh dari kios pestisida dan lain sebagainya. Jadi ya harus hati-hati ketika mentransport. Kemudian kalau menggunakan sepeda atau menggunakan motor ya pastikan itu aman, Bisa menggunakan box atau menggunakan wadah lain yang tentunya akan meminimalisasi adanya bocor dan sebagainya. Jadi key message-nya ini jangan tinggalkan pestisida tanpa pengawasan kita, pisahkan pestisida dengan passenger dan other item. Lockable box will have to transport pesticides securely and safely. Dan kemudian storing. Ketika penyimpanan apa yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan adalah sebaiknya adalah jauh dari rumah. Karena banyak dari petani itu
dia menyimpan pestisida itu di rumah, bahkan di dapur. Mereka tidak punya penyimpanan pestisida. Padahal itu sangat penting. Mereka petani, mereka sering bekerja dengan pestisida sintetik dan harus ada tempat penyimpanan. Dan nanti kalian ada tugas ke petani ya, bagaimana melihat penyimpanan pestisida mereka salah satunya. Salah satunya adalah lockable with adequate ventilation. Jadi ada box, kemudian ada ventilasi yang berventilasi ya, dan aman dari jangkauan anak-anak. Nah ini kegiatan saya waktu saya kuliah. Waktu kuliah masih seumuran kalian. Ini ada kegiatan dengan itu ada produsen pestisida Syngenta Connection. Jadi dulu saya waktu kuliah itu senang ada kegiatan-kegiatan dengan kegiatan-kegiatan di luar kampus. Nah itu. Kebetulan waktu itu ada seleksi, jadi ada ada produsen pestisida Syngenta Syngenta. Kemudian kalian bisa searching di Google. Itu salah satu perusahaan pestisida. Kan perusahaan pestisida ada banyak produsennya, ada Bayer, Syngenta, ada Corteva dan lain sebagainya. Nah, itu mereka mempunyai program. Biasanya dia program, salah satu programnya adalah dia mengumpulkan mahasiswa dari misalnya di Indonesia dan dari berbagai negara, dan kemudian kita menyelenggarakan suatu program di desa. Nah, kebetulan ini desanya di Malang. Jadi saya waktu itu di perkebunan sitrus, perkebunan sitrus, jeruk ya, dan berkolaborasi dengan mahasiswa dari Australia. Tepatnya ada mahasiswa Australia dari Sydney University, Melbourne, La Trobe University. Salah satu programnya adalah kita distributing tempat pestisida. Ini ada lockable box, ada box ini untuk tempat pestisida. Nah, ini seperti ini tempat pestisidanya yang digunakan untuk penyimpanan pestisida. Kemudian rules for managing a pesticide. Ini tulisannya apa nih, ketutupan ini nih, saya nggak bisa lihat. Pesticide store. Pastikan ketika membeli pestisida itu ya tidak terlalu banyak ya. Jangan membeli dalam kuantitas yang banyak dan disimpan dalam waktu yang lama. Dan pestisida harus disimpan di original container. Tidak boleh dituang ke tempat lain ya. Kemudian kalau ada bocoran, itu keep away from people and animals in the area. Jadi kalau ada tumpahan ya diberi tanda dulu, kemudian dijauhkan dari anak-anak. Protective clothing to deal with spill, tumpahannya ya kita menggunakan APD yang setidaknya melindungi tubuh kita dari pestisida, seperti saya menggunakan lengan panjang, sarung tangan, kemudian baju lengan panjang, kemudian masker, kemudian rubber boot dan sebagainya. Dan tumpahannya bisa diberi dengan absorban seperti pasir. Nah, jangan gunakan air ya. Seperti itu. Kemudian dan ketika membuang dari kontainernya juga harus hati-hati. Ada peraturan untuk disposalnya. Ya, nanti akan ada di slide selanjutnya. Key message dari pesticide storage adalah jangan tinggalkan pestisida tanpa pengawasan kita. Selalu jaga pestisida dan dari dari tempat yang tidak semestinya ya, dan dikunci ada tempat pestisidanya. Selalu menempatkan pestisida pada kontainer aslinya dan hanya membeli pestisida dalam jumlah yang cukup. Nah, ini kemudian selanjutnya adalah disposal. Bagaimana pembuangan yang tepat ya? Ada triple rinse container. Ini sebelumnya ada tipe dari pesticide waste. Dan limbahnya apa? Limbahnya dari pestisida itu ada
Oke. Limbahnya ada kontainernya, kemasannya, kemudian sprayer washingnya. Sprayer washingnya itu adalah ketika kita misalnya menggunakan sprayer, itu kan ada sisa-sisanya ya, itu termasuk limbah. Kemudian kelebihan dari cairan dari pestisida, termasuk juga expired produk yang expire kalau misalnya petani terlalu lama membeli dan mungkin kelupaan atau bagaimana atau membeli terlalu banyak dan kemudian itu expire, itu termasuk juga limbah. Kemudian juga limbah pestisida adalah dari protective clothing-nya atau equipment yang digunakan yang terkena pestisida, itu termasuk limbah juga. Kemudian kontainer yang bocor dan juga absorban material yang digunakan untuk tumpahan tadi juga termasuk limbah pestisida. Kayak responsible disposing, avoiding, minimizing, and reducing waste. Bagaimana caranya? Yaitu adalah membeli pestisida dalam jumlah yang cukup untuk jangka pendek. Kemudian ada triple rinse empty container. Ada 3 pembilasan. 3 cara pembilasan nanti akan ada di slide selanjutnya. Kemudian beri cairan ya sebelum dibuang. Nah, nanti ada hubungannya dengan kita membilas ya, kita bilas dengan air. Kemudian jangan terima kemasan rusak sudah ya. Dan transport dan handle pack carefully. Ya, ini yang salah satu yang penting adalah triple rinse container. Empty container itu tidak digunakan ulang ya. Sebaiknya jangan digunakan ulang. Bagaimana cara triple rinse container? Di sini ada yang kerabatnya atau orang tuanya bekerja sebagai petani. Coba, ada yang seperti itu. Apakah pernah mengetahui bagaimana cara mereka membuang kemasan pestisida ataupun bagaimana cara mereka membersihkan sprayer mereka dari pestisida yang telah digunakan? Ada yang tahu? Silakan sharing. Ada yang pernah tahu? Ya, silakan. Masa nggak ada satupun? Lalu mungkin ada yang mewawancari petani ya. Dari yang kemarin kalian mungkin ada yang ke petani. Apa yang kalian dapatkan? Apakah mereka cuma membeli dan tanpa menghiraukan hal-hal seperti itu? Misalnya penyimpan, mulai dari membeli, kemudian transport, kemudian penyimpanan, disposal, pembuangannya. Ada yang memberi komentar? Silakan. Apa yang kalian ketahui dari kebiasaan petani? Ayo, sebelum saya lanjutkan. Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Indah. Sepengetahuan Indah yang tentang petani, mereka setelah menggunakan kontainer setelah menyemprot itu biasanya langsung dibersihkan oleh air. Setelah dibersihkan langsung disimpan, Ibu. Tidak dipakai perlakuan lain lagi. Oke. Terima kasih Indah. Ada yang lain? Ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing? Ini Priyo itu kamu itu banget black and white banget, itu gimana caranya itu bisa black and white gitu? Kamu kasih filter ya Priyo ya? Iya Bu. Filter apa itu? Biar apa? Jadinya nggak terlalu kelihatan soal mau kamu. Blur.
Oke, kita lanjutin ya. Wafa, hadir Wafa. Wafa. Wafa, mana nih Wafa nih? Tidur apa Wafa? Wafa. Wafa. Mana sih Wafa? Wafa. Ini kayaknya nggak hadir nih. Wafa mana Wafa? Kok hilang? Hilang. Aduh. Oke, lanjut ya. Triple rinse container. Bagaimana caranya? Ini ya. Oke, sprayernya dibilas 3 kali dengan air. Dikocak-kocak, dibilas ya 3 kali. Keringkan kontainer, sprayernya, tambahkan air, kemudian shake 30 second, 30 detik, shake. Gitu ya. Tidak hanya sprayer sebenarnya ya, termasuk juga kemasan botol pestisida. Kemasan pestisidanya itu juga kita, ketika sudah selesai itu bisa kita disposal yang baik, yaitu kita bilas 3 kali dengan air. Kemudian dikeringkan. Oke. Kemudian repeat step A sampai D at least twice or more until rinse water is clear. Sampai bersih dan bening ya. Oke, seperti itu. Terus kemudian disposing of container. Kontainer bekas pestisida itu bagaimana caranya ya? Karena banyak sekarang itu kasus pemalsuan pestisida palsu. Yaitu salah satunya apa? Salah satunya adalah kemasan pestisida bekas yang ada di bekas petani itu sangat banyak sekali dan mereka tidak merusaknya, dan kemudian itu diisi ulang oleh oknum dan diisi dengan kita nggak tahu apa dan kemudian menyebabkan tidak efektif. Jadi biar tidak, karena di sini ada aturannya ya. Kemudian ada beberapa produsen yang itu mempunyai skema recycling, dia bisa mengumpulkan. Ya, sebentar ya. Kita lanjut ya. Ada beberapa yang mempunyai skema recycling, kita mengumpulkan dan kita tukarkan ke kios. Dan kemudian ada cara lain adalah menguburnya. Jadi setelah kita triple rinse 3 kali tadi ya, menggunakan air bersih dan kita merusaknya dan kita bisa menguburnya. Kemudian remove cap,
buka tutupnya, damage container, rusak mau bungkusnya, dan kemudian kalau jarang sih yang kaca ya, namun biasanya adalah materialnya adalah plastik. Dan ini burying box, yaitu bagaimana kita memendam, bari itu memendam kan ya. Jadi setelah dirusak ada baiknya sih di recycling ya, tapi mungkin tidak banyak produsen yang melakukan itu, dan banyaknya adalah salah satunya adalah aturannya adalah kita pendam. Nah, nanti kalian saya akan berikan tugas lagi untuk ke petani dan lihat realita di lapangannya bagaimana. Kemudian fill the hole with 10 until 15 cm layer of contaminated waste, dan juga bisa ditambah dengan layer organik. Jadi kita kubur, kemudian ditambahkan, sebelum ditambahkan dengan tanah, kita kasih organik, sampah organik. Kemudian kasih tanah, dan keep a record of what is buried as well as where and when. Jadi dikasih tanda kapan nguburnya dan di mana, biar nggak lupa. Ditandai ya, mark site. Kemudian 5 golden rules dalam aplikasi pestisida. Always read and make sure understand the label before starting to use any pesticide. Harus baca dan mengerti label. Kemudian handle pesticide carefully all the time to avoid contact or contamination. Jadi kita harus handling pestisida mulai dari yang tadi ya, mulai dari buying, kemudian transporting, kemudian storing, sampai kemudian disposal. Karena di setiap lini itu pasti ada resiko kebocoran. Kemudian maintain sprayer adalah sprayernya juga harus dirawat, dan untuk mencegah kebocoran, good personal hygiene. Jadi ada caranya ya, ketika kita menggunakan pestisida apa yang harus kita lakukan, ataukah mandikah, ataukah hanya cuci tangan, nah itu ada aturannya. Kemudian always use appropriate protective clothing when using pesticide, harus menggunakan APD yang setidaknya benar ya. Tidak salah-salah. Produk labelnya harus tahu betul produk label. Kalian sudah mengetahui produk label kemarin ya. Ada misalnya ada EC, di sini ada bahan aktifnya, ada merek dagangnya, kemudian ada tanda-tanda lainnya ya. Produk label itu biasanya memuat untuk hama apa, untuk komoditas apa direkomendasikan, bagaimana dosisnya, bagaimana aplikasinya, dan juga biasanya ada safety information-nya. Bagaimana informasi dari keamanannya, mulai dari indikasi bahaya, hazard class, kemudian bagaimana rekomendasi menggunakan protective clothing yang baik dan benar, kemudian bagaimana penyimpanan, dan kemudian emergency first aid procedure, untuk P3K-nya bagaimana, dan lain sebagainya, dan advice for poisoning. Jadi biasanya di label itu memuat hal-hal yang ini, yang kalian kemarin sudah praktikum di kios pestisida ya. Dan ini ada gambar piktogram. Piktogram ini biasanya membantu petani, karena petani banyak yang tidak bisa membaca
enable to read. Jadi mereka lebih mudah menggunakan gambar. Ya, seperti ini ya. Nah, ini advice-nya harus menggunakan apa? Key message-nya adalah harus tahu betul, ya harus membaca label dengan baik dan benar, dan piktogram membantu untuk safety information ya, di mana banyak yang nggak bisa baca. Piktogram sangat membantu sekali. Careful handling pesticide ketika kita mencampurkan pestisida. Ya, ketika membuka botol atau kemasan itu juga harus hati-hati untuk menghindari splashing, untuk menghindari percikan atau bahkan ceceran dan sebagainya. Kemudian tuangkan produk secara hati-hati untuk mencegah kebocoran atau jatuh. Kemudian ketika menuangkan dari kontainer yang besar, pegang, ya hold, dan juga ya karena mungkin kalau kontainer yang besar dan kemudian kontainer yang di bawahnya kecil itu biasanya ada rongga udaranya ya. Jadi harus hati-hati betul. Kemudian always place bottle on flat surface. Jadi kalau menakar pestisida itu pastikan bawahnya itu flat. Kemudian always triple rinse at least empty container. Add rich water to spray tank, jadi dibilas 3 kali setelah menggunakan sprayer ataupun pada kontainer yang kosong. Jangan overfill the sprayer, jangan kebanyakan air juga. Itu kemudian ketika aplikasi apa yang harus kita perhatikan ya, kita harus perhatikan adalah si nozzle-nya itu harus membelakangi arah angin ya. Jangan kemudian kita menghadang arah angin. Kalau kita menghadang angin, otomatis ya kita terkena paparan pestisida sintetik. Nah, pestisida sintetik itu terkena ke badan kita. Kemudian mulai dari ujung dan kemudian melingkar seperti itu ya. Atau yang penting berurutan. Itu yang mana? Ini ada nih. Kemudian do not re-enter treated crop. Kemudian jangan masuk ulang ke kontainer Jangan masuk ulang pada lahan yang sudah di treatment dan keep other people and animals away until it is safe. Jadi pastikan juga tidak ada hewan dan juga manusia lain ya. Intinya adalah menghindari ada kontaminasi terhadap manusia. Kemudian sprayer maintenance. Jadi sprayer itu harus di maintenance, harus dirawat. Kalau tidak, itu resiko kebocoran itu pasti ada saja. Leaking sprayer. Nah, ini sprayer yang bocor bisa dilihat di itu dan dia akan mengenai tubuh kita nanti ya. Jadi kita terkontaminasi. Cek sprayer dengan air sebelum menggunakan untuk memastikan bahwa pestisida kita misalnya tidak bocor dan harus ada regular maintenance check. Ketika ada bocoran, stop spraying, put on glove and repair the leak.
Ketika bocor ya berhenti dan kemudian apa namanya? Perbaiki. Kemudian personal hygiene. Bagaimana personal hygiene setelah menyemprotkan pestisida? Itu wash stroke after handling and spraying pesticide. Jadi sebisa mungkin kita mencuci badan kita ya, mandi setelah aplikasi pestisida. Kemudian wash hand and face before eating, drinking, and smoking. Jadi intinya adalah bersih-bersih ya. Kemudian cuci secara langsung jika kulit kita terkena dari paparan pestisida. Kemudian ganti baju, ganti alat. Protective clothing, always read the label. Baca label, kemudian untuk mengurangi kontaminasi dengan pestisida. Kemudian different pesticides require different protective clothing. Jadi pestisida, penggunaan pestisida itu kalau jenisnya berbeda itu APD yang digunakan bisa berbeda, terutama untuk fumigasi. Untuk fumigasi APD yang digunakan itu suaranya itu banget ya, itu ada mesin pemotong rumput. Oke, ini kalau kuliah langsung kayak gini banyak gangguannya ya. Sayanya yang banyak gangguan maksudnya. Selain dari signal. Oke, saya teruskan. Jadi APD yang digunakan itu, kalau misalnya fumigasi itu apa namanya, lebih hektik lagi ya APD yang digunakan karena itu adalah gas yang sangat berbahaya, apalagi terhirup. Itu harus menggunakan maskernya itu juga harus berbeda dengan masker biasa. Kemudian minimum protective clothing-nya setidaknya ya dalam penggunaan pestisida sintetik itu ada aturan apa yang harus dipakai. Rubber boots, long trousers, long sleeve shirt or wear pack. Nah, itu ya. Kemudian ada eye protection, ada rubber glove. Nah, seperti ini ya. Namun, bentar. Seperti ini. Ini menggunakan masker, long sleeve, baju panjang, celana panjang, rubber boots. Kemudian kalau itu ya lebih baik lagi ada itu itu aduh ada aja nih anak saya barusan muntah.
Oke, lanjut. Minimum protective equipment, lebih bagus lagi menggunakan topi, eyeglass, sunglasses bisa, atau simple face shield, jadi bisa apa namanya face shield yang bisa kita buat sendiri juga bisa dari botol. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian hand protection bisa menggunakan plastic bags jika tidak ada. Respiratory protection bisa menggunakan shawl katun atau sapu tangan jika tidak punya masker juga bisa ya. Body protection bisa menggunakan large plastic sack. Sebenarnya kalau untuk kita itu bisa baju lengan panjang, celana panjang itu sudah cukup ya. Tapi ada juga yang menggunakan yang berbahan dasar plastik itu juga bisa. Jadi protective clothing itu tidak mensubstitusi dari good pesticide practices. Di situ disebutkan it is the last line of defense. Itu adalah langkah terakhir kita dalam pertahanan kita terhadap pestisida sintetik. Pesticide label, ini ada piktogram, nah ini ya. What people wear and what you at least should wear. Ya. APD seperti ini saja ini sudah cukup ya. Kita gunakan topi, menggunakan masker, menggunakan menggunakan rubber glove, kemudian celana panjang, rubber boots. Ya, ini sudah cukup ya, untuk APD pestisida sintetik. Nah, ini full protection seperti ini. This is the ideal situation, but not always the most practical. Ya, situasi idealnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini pesticide label. Ya, kalian sudah tahu ya. Dan ada beberapa sprayer. Ya, ada trombone sprayer seperti itu. Kemudian stirred bucket pump sprayer, compressed sprayer bentuknya seperti itu. Compression or pneumatic sprayer. Fleet gun itu biasanya untuk pestisida sintetik yang ada di mungkin di Alpha ya, yang pernah kalian temui. Hand sprayer seperti itu, dan petani ini banyak petani menggunakan shoulder pump sprayer seperti ini, atau disebut dengan knapsack. Ya, knapsack sprayer ini biasanya mereka punyai alat semprot semi otomatis. Dan ini ada bagian-bagiannya ya. Nanti kalian bisa tanya ke petani secara langsung bagian-bagiannya dan fungsinya apa sprayernya. Ini ada motorized knapsack mist blower yang lebih besar lagi. Seperti ini bentuknya. Full jet set fogging mesin. Biasanya untuk fogging ya kalau ini ya. Nah ini. Oke. Sudah selesai untuk kuliah hari ini, dan kemudian saya akan sharing mengenai tugas kalau tidak salah ini ya. Ya ini nyambung dengan praktikum ini ya. Nyambung dengan praktikum untuk kuliah hari ini. Jadi silahkan kalian mengidentifikasi minimal 2 petani, kalian saya minta untuk ke petani, dan kalian identifikasi siapa mereka, identitasnya apa, komoditasnya apa, apakah mereka melakukan rotasi tanaman, kemudian penerapan PHT apa saja yang telah mereka lakukan, kemudian pestisida sintetik menggunakan apa dalam satu musim tanam, apakah ada penyuluhan, kalaupun ada apakah efektif, terus kemudian apakah mereka menggunakan penggunaan agen hayati, dan lain sebagainya. Kalian wawancara dengan petani. Jadi kalian kembangkan sendiri pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti memperkaya laporan kalian.
implikasi handling dan using pesticide. Kalian tanya wawancara kepada minimal 2 petani. Bagaimana mulai dari buying, transporting, storage, disposal, dan tentang golden rule dalam penggunaan pestisida sintetik. Bagaimana mereka membeli, transport, storage-nya, apakah dia punya penyimpanan, kemudian disposal pembuangannya bagaimana. Kemudian penggunaan APD yang benar, model masing-masing kelompok. Jadi satu kelompok satu model. Jadi kalian kayak cosplay bagaimana menggunakan APD yang benar. Kemudian kalian juga nanti foto sprayernya dan sketsa bagian-bagian sprayer dan fungsinya. Oke ya. Oke, laporan sesuai format. Nanti format akan saya berikan. Ini laporan di Word. Referensi menggunakan Mendeley minimal 8 dari jurnal atau buku atau sumber kredibel lainnya. Ya. Selain laporan praktikum, kalian juga, ini deadline-nya adalah 2 minggu dari sekarang ya. 2 minggu dari sekarang. Kemudian selain juga laporan praktikum, ada video ya. Video yang harus kalian buat. Video praktikum ya. Bisa 1-3 menit, jadi video tidak terlalu lama. Menganalisis 5 golden rule dalam menggunakan pestisida sintetik di suatu kelompok tani. Dan kemudian kalian juga menganalisis bagaimana ini ya, mulai dari buying, mulai dari membeli, transport, penyimpanan, disposal, dan 5 golden rules-nya kalian cantumkan juga di video, kenyataannya bagaimana. Membuat peragaan video menggunakan APD yang baik dan benar dalam aplikasi pestisida sintetik. Video juga menampilkan bagaimana praktik penyemprotan pestisida oleh petani di lapangan, kondisi realnya bagaimana. Video menganalisis bagaimana penggunaan APD yang seharusnya dan terjadi real di lapangan. Selain itu, video juga memuat alat-alat pestisida dan penjelasan mengenai sprayer yang digunakan, bagaimana cara menggunakannya, maintenance alat, nozzle, kecepatan jalan, foto aplikasinya, bagaimana arah angin, dan lain sebagainya. Silakan dikembangkan sendiri. Video juga memuat pestisida, bagaimana pemilihan pestisida sintetik oleh petani, apakah mereka mencampurkan berbagai jenis bahan aktif, berapa kali dalam satu musim tanam penggunaannya, bagaimana cara dia mulai dari membeli, transport, penyimpanan, sampai pada disposal wadah pestisida. Video juga memuat apa yang dirasakan petani ketika bekerja dengan pestisida, dan video silahkan diupload di YouTube dan di Instagram dengan judul Pesticide Safety, Pengendalian Hama Terpadu Agroteknologi Fakultas Pertanian Unsika. Nah, silakan cantumkan kelompok dan kelasnya. Kalau di Instagram silakan tag dosen di Instagram dan juga tag Agroteknologi Fakultas Unsika di YouTube. Oke, itu saja hari ini. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ibu mau bertanya. Iya, silakan. Untuk tadi kan pembersihannya bekas knapsack sama botol pestisidanya dengan air. Nah, itu airnya dibuangnya ke saluran atau ada khusus. Nah, terus untuk yang tadi bekas botol pestisidanya, kalau dirusak terus kita udah kondisi bersih, itu dijual di rongsok apa boleh Bu daripada dipendam di dalam tanah? Sekian Bu. Oke, dalam aturannya itu tidak boleh dijual ke rongsok, itu nggak boleh walaupun
Oke. Kalau dalam aturannya, walaupun itu sudah bersih, itu tidak bisa dijual ke rongsok ya. Jadi itu ada peraturan undang-undangnya, disposalnya. Biasanya ada skema yaitu recycling oleh perusahaan pestisida tersebut. Jadi dikumpulkan dan kemudian ditukarkan ke kios dan itu akan mendapatkan reward sesuatu, gitu ya. Mungkin dari pengurangan harga atau dan lain sebagainya. Itu untuk menghindari pemalsuan juga. Nah itu. Satunya lagi tentang apa tadi pertanyaannya? Itu Bu, airnya apa dibuang ke Oke. mana saluran? Kalau dalam aturannya tidak diperbolehkan untuk dibuang di saluran air ya. Jadi lebih amannya adalah kita bisa apa namanya? Kan kalau kita mencuci kita menambahkan air kan juga airnya kan tidak terlalu banyak ya. Dan itu kita bisa spraykan ke tempat yang kita aplikasikan tadi. Karena di situ pasti masih ada sisa pestisida sintetiknya. Seperti itu ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Oke, untuk praktikum dari kemarin ya, pengenalan alat dan perbanyakan agen hayati, laporannya nanti berupa resume ya. Jadi nanti silahkan halaman pertama adalah cover. Nanti formatnya akan saya berikan di Drive ya, di Google Drive, silahkan dilihat sendiri nanti. Sebentar. Untuk deadline yang perangkap sama yang cendawan itu kapan ya, Bu? Sebentar. Oke, untuk untuk yang perbanyakan agen hayati itu deadline-nya seminggu dari yang kemarin. Kalian praktikum hari apa ya kemarin ya? Rabu, Bu. Rabu ya. Jadi Rabu pekan depan harus sudah selesai. Jadi untuk perbanyakan pengenalan alat dan agen hayati itu Rabu depan harus sudah selesai. Isinya adalah yang pertama adalah cover, yang kedua adalah langsung resume dari penggunaan resume dari pengenalan alat dan bahan dan juga dari perbanyakan agen hayati bagaimana caranya dan diberi referensi menggunakan citasi, menggunakan Mendeley itu minimal 5 ya. Dan untuk white trap, white trapnya kemarin berapa lama diinkubasi di dalam tanahnya itunya si tenebrionya berapa lama? 5 hari. 5 hari. Selesainya hari apa? Senin, Bu, kata asistennya hari Senin nanti kita ke fakultas lagi buat pengamatan. Oke, 5 harinya hari Senin ya. Oke. Baiknya sih hari Selasa sih. Biar pas 5 hari banget gitu, hari Selasa. Jadi nanti itu lagi ya, kan Rabu ya. Hari Selasa aja, hari Selasa. Jadi hari Selasa nanti kita koordinasi untuk waktunya ya. Hari Selasa nanti masing-masing kelompok bisa melakukan pengamatan. Pengamatannya itu di fakultas kalian akan mengetahui apakah ada nematoda entompatogen yang tertangkap. Nanti dilihat di bawah mikroskop binokuler menggunakan preparat slide. Nah, seperti itu ya. Dan untuk alternatifnya, sebentar. Oke ya. Untuk hari Selasa, kalian tolong membawa tin wall. Kalian tahu tin wall? Tin wall itu untuk, ada contohnya nggak ya di sini? Ya, semacam wadah kecil. Jadi nanti, atau enggak ya? Sebentar.
Sebentar ya. Oke, saya ulangi ya. Tadi saya memastikan lagi di panduan praktikum. Oke, jadi kan sekarang kan kalian masih dalam inkubasi si tenebrionya di dalam tanah. Nah, kemudian karena kita juga mau Lebaran juga ya. Jadi 5 harinya kita tandai di hari Senin. Di hari Senin kalian memindahkan si tenebrio itu ke dalam white trap. Sudah tahu kan ya caranya ya memindahkan di white trap-nya ya? Jadi diinkubasi di white trap, jadi dikasih kapas, kemudian si tenebrio yang mati itu ditaruh di situ, ditidurin secara rapi dan di samping-sampingnya dikasih air ya. Dan kalian hari Senin tidak perlu ke lab, kalian di rumah, namun kalian bisa memakai wadah tin wall itu biasanya wadahnya kayak gini nih, tapi yang nggak gede, ngerti nggak sih? Yang suka buat bungkus makanan itu loh, yang bekas, yang ada tutupnya. Tahu nggak? Iya, Bu. Ya tahu ya, pokoknya wadah bekas kalian yang ada di rumah itu bisa dipakai, yang nggak gede ya, ini kecil. Agak gede biasanya ukuran sekitar 700, berapa mili itu ya. Ya mungkin 450-an mili ya, segini ya. Thin wall yang ada tutupnya. Nah, kalian taruh di situ. Ada kapas, kemudian dikasih air pinggirnya dan ditidurin di situ seperti di panduan praktikum. Nah, nanti hari di situ dibilang itu ya 3 sampai 5 hari dalam white trap. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Kamis saja ya. Hari Kamis nanti kita lihat apakah sudah ada nematoda entomopatogen yang keluar. Saya pengennya Jumat, tapi takutnya Jumat fakultas tutup karena saya tidak tahu kapan libur itu. Jadi Kamis itu kita lihat di bawah mikroskop. Jadi kalian tidak perlu ke kampus untuk meletakkan si nematoda ke dalam white trap-nya, cukup di rumah masing-masing saja. Nanti kalian ke kampus hari Kamis, sekalian bawa sampel kalian dan kita amati di bawah mikroskop. Itu saja ya. Nanti ini laporannya setelah Lebaran aja. Ada yang ditanyakan? Punten Bu, izin bertanya. Silahkan.
Eh, kan itu ya Bu, tenebrionya kan lagi di dalam kawat ya Bu. Iya. Ada nggak Bu cara untuk melihatnya Bu? Cara untuk memastikan Sebenarnya tenebrio masih di dalam. sebenarnya nggak ada sih sebenarnya. Semoga masih ada aja. Kemarin kalian ngelebihin itunya nggak? Nematoda nematoda itunya nggak? Tenebrionya nggak? Harusnya dilebihin. Kemarin masuk di berapa kemarin? Kemarin kita masukin 10, Bu. Oh, 10. Masa hilang semua? Semoga enggak. Karena sebenarnya tenebrio itu kuat sebenarnya. Dia bisa lolos gitu. Ya semoga masih ada gitu aja. Dan kalian kubur lagi sama tanah kan ya? Iya Bu. Oke. Ya semoga masih ada lah. Walaupun mungkin nggak komplit 10 nanti. Ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, kemarin ada siapa yang belum ngambil door prize? Sudah saya bilangin loh. Nanti bisa diambil siapa yang kemarin? Di sini yang dapat door prize siapa kemarin? Yang belum diambil. Rizky ya? Rizky mana Rizky? Dir, Bu. Iya. Kenapa kemarin nggak diambil Rizky? Lupa, Bu. Lupa. Ya udah nanti hari Kamis ya. Enggak nanti udah hilang aja door prize saya nggak ngerti ya. Oke, sekian dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan saya tutup. Nanti panduan nanti akan saya upload semua materinya. Berikut juga format laporannya. Jadi untuk yang pengenalan alat dan pengenalan alat dan perbanyakan agen hayati hari Rabu itu deadline-nya ya. Kemudian untuk pengamatan untuk laporan nematoda nanti setelah Lebaran. Jadi sekitar 2 minggu ya. 2 minggu setelah Lebaran dan juga pesticide safety yang tadi bisa kalian seminggu mengerjakannya? Bisa tidak? Atau mau habis Lebaran juga? Hei, saya nanya nih. Mau seminggu atau habis Lebaran? Habis Lebaran, Bu. Habis Lebaran aja, Bu. Oke, ya udah kalau mau habis Lebaran ya. Oke, sekian dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Untuk perkuliahan dengan saya sudah selesai. Dan nanti akan dilanjutkan oleh Pak Satrio. Oke, sekian dari saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Oh iya ya, itu sebentar. Link e-presence-nya belum. Sebentar. Oke, silakan linknya sudah tersedia. Oke ya, silakan diklik dan silakan dikerjakan dalam 20 menit. Oke, saya tutup. Sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Ibu. Sama-sama.